Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast yang sangat ditunggu-tunggu. Masya Allah. Remaja Muslim Kota Mojokerto ya Ustaz ya. Masya Allah. Apa yang menunggu ini? Gimana, sehat Mas Andra? Alhamdulillah sehat. Panjenengan bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Ini agak beda ya biasanya. Iya dengan host yang berbeda. Dengan host magang. Host tetapnya masih ada kesibukan Masya lain. Allah ya. Oke, sebelum memasuki pembahasan. Iya. Apa pembahasan kita kali ini, Mas Andra? Agak berat sih, Ustaz. Agak berat ya? Iya, agak berat, agak sensitif dan mungkin mengandung apa ya? Rasa haru. Mengandung rasa haru, Masya Allah. Soalnya pagi ini saya melihat Instagram Ustaz. Dikabarkan bahwa per hari ini itu, per pagi ini, bahwa kota Gaza itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh militer Israel. Dan beberapa akses ke rumah sakit itu dibatasi. Menjadi apa ya, sebuah, bahkan dalam peraturan perang tersendiri kan ada syarat-syarat bahwa rumah sakit dan sebagainya itu tidak boleh dijadikan, tidak boleh diserang seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersyukur terlebih dahulu atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena atas berkat nikmat sehat dan juga mungkin nikmat rasa damai yang tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat limpahan petunjuknya kita dapat beralih dari jalan yang terang benderang menjadi dari zaman kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Mungkin saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai orang awam, Ustaz. Orang awam di pertemuan kali ini. Masa. Jadi sebenarnya yang terjadi di Palestina ini konflik agama, atau konflik negara, atau konflik apa ini, Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ya, sebelumnya tentu ini menjadi duka yang apa ya, sangat-sangat mendalam ya bagi seluruh dunia, bahkan bukan cuma duka bagi bangsa Arab. Ini duka untuk seluruh dunia, duka untuk seluruh umat muslim, dan duka bahkan bukan hanya terbatas duka Islam, tapi duka kemanusiaan. Karena memang kita ngiting ya apa yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini. Bagaimana peperangan yang terjadi antara pihak Israel dengan pihak Hamas ini sudah menelan korban jiwa yang luar biasa. Dan bahkan yang sangat-sangat tidak bisa diterima lah oleh rasa kemanusiaan kita itu, bagaimana korban mereka itu adalah anak-anak dan juga wanita. Dan sebenarnya dalam perang, bukan kita nggak bicara Islam jelas melarang itu. Bahkan dalam aturan perang internasional itu nggak boleh. Dan bahkan rumah sakit pun dihancurkan, fasilitas kesehatan dihancurkan, fasilitas ibadah, bahkan dalam perang internasional pun peraturan perang itu nggak boleh. Ya, tapi ya itu memang menjadi duka yang sangat mendalam. Kalau kita bertanya, ini sebenarnya konflik apa sih, maksudnya apakah ada unsur agama ataukah memang ini unsur apa tadi yang ditanyakan tentang masalah negara, wilayah atau apapun, atau mencakup semuanya. Kita katakan gitu, iya. Konflik yang terjadi di Israel itu adalah konflik yang kompleks. Jadi dia itu tumpukan dari berbagai macam kepentingan yang ada. Macam kepentingan. Jadi di sana ada macam-macam. Ada unsur agama, dibilang perang agama ada unsur agama. Dibilang unsur wilayah atau perebutan wilayah, ada unsur wilayah juga. Ya. Kemudian etnis juga ada etnis. Antara bangsa Arab dengan orang-orang Israel atau Yahudi Eropa ya.
Jadi memang konfliknya itu macam-macam. Karena ini nggak lepas dari sejarah awal. Jadi kalau kita mungkin teman-teman juga yang ngikuti berita mungkin juga sempat searching ya, atau cari-cari gitu informasi. Ini konflik kenapa sih kok bisa jadi kayak gini gitu loh? Kok bisa perang terus nggak selesai gitu loh, sejak 48 sampai sekarang gitu. Maka sebenarnya wilayah Palestina mungkin teman-teman nanti mungkin bisa juga memberikan masukannya. Ini sesuai hasil riset nggak terlalu mendalam lah gitu ya. Jadi kan memang wilayah Palestina kan masuk di daerah daerah Arab ya, daerah Arab, dan penghuninya pun ada penduduk aslinya di sana. Dan penduduk aslinya adalah etnis Arab ya, etnis Arab. Dan di Palestina itu ada sebuah kota Yerusalem yang mana kota ini menjadi tempat suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Yahudi dan Kristen. Dan bahkan ketika belum terjadi konflik di Palestina itu sudah hidup 3 agama ini. Damai ya Ustaz ya. Damai. Dan mereka semuanya etnisnya Arab. Kristen pun orang Kristen Arab. Yahudi pun Yahudi Arab. Dalam artian etnis ya, secara etnis. Iya. Kemudian kan setelah itu kemudian siapa yang menduduki Palestina? Zaman dulu Palestina diduduki oleh kekuasaan kekaisaran Islam. Yeah. Sejak zamannya sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Islam ya. Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dan seterusnya sampai terakhir adalah kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Turki Utsmani. Maka di bawah itu. Kemudian pecahlah perang dunia pertama. Turki Utsmani kalah. Yeah. Kemudian Inggris sebagai pihak yang salah satu pihak yang menang, maka dia mengambil alih area Palestina. Yeah. Ya, tapi masih belum terjadi konflik apapun karena memang Inggris hanya menduduki tempat di situ karena tidak sampai membunuh orang sipil atau menjarah atau apa enggak. Cuma secara pemerintahan itu mereka di bawah itu. Tapi tetap masih ada orang asli pribumi sana, yaitu orang-orang etnis Arab tadi dengan agamanya tadi. Agamanya ada yang Islam dan mayoritas, ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Habis itu orang-orang Israel, orang-orang dari Bani Israel gitu ya, keturunan dari Israel itu Nabi Isa. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan orang Inggris. Mereka ingin pindah imigrasi ke wilayah Palestina. Iya. Karena mereka awalnya dari Eropa. Maka akhirnya disetujui oleh Inggris. Maka orang-orang Yahudi dari Eropa kemudian pindah datang ke tanah Palestina. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang mungkin pernah kita dengar bagaimana Nazi Jerman menghajar habis orang Yahudi di Eropa. Holocaust ya. Akhirnya itu menjadi salah satu tambahan tambahan semangat orang Yahudi Eropa untuk semakin banyak pindah. Berbondong-bondong. Ya. Sampai akhirnya yang awalnya dari nggak sampai 10%, sampai akhirnya populasi mereka semakin bertambah hingga sekitar 30%. Ya, dari populasi penduduk Palestina. Akhirnya otomatis karena ini imigran. Ya. Dan ketika itu mereka sudah melihat gelagat orang-orang imigran ini, mereka menguasai tanah, tiba-tiba mengambil tanah orang, ya. Kemudian semakin mencaplok wilayah. Akhirnya konflik internal antara orang Palestina asli dengan orang imigran pun terjadi. Akhirnya terjadi peperangan terus terjadi, ya. Kemudian akhirnya Akhirnya PBB membuat suatu keputusan. Ya, PBB membuat suatu keputusan, wilayah Palestina dibagi dua. Satu untuk orang-orang Israel ini, ya. Kemudian satu untuk orang asli Palestina. Dan akan tetapi pembagian wilayahnya ini lebih besar wilayah orang Israel. Lebih besar wilayah orang Israel. Maka orang pribumi tidak terima. Kita ini penduduk asli, jumlah kita lebih banyak, tapi kita dapat wilayah lebih sedikit.
ketika mereka tidak mau menerima hal tersebut, Israel sudah mengumumkan mereka adalah negara yang merdeka. Jadi mereka itu, karena mereka sudah merasa ini sudah disetujui PBB kok, gitu. Maka mereka, saya merdeka. Maka mereka mengibarkan bendera Israel. Artinya jadilah negara. Maka sejak saat itulah konflik semakin memanas karena ya itu tadi merasa ini orang luar. Bayangkan kita orang Indonesia dulu lah. Ya mungkin gak jauh-jauh dengan penjajahan yang lain. Karena memang jenisnya penjajahan. Meskipun secara gak langsung ya, dalam artian mereka itu sebenarnya awalnya kan orang yang butuh. Orang yang butuh sebenarnya. Cuma ini kan lama-kelamaan kok ngelama gitu ya. Hati-hati kok gorong gitu ya. Akhirnya semakin mencaplok. Akhirnya perang terjadi sampai yang perang paling besar itu perang Arab itu. Yang mana koalisi negara Arab bersatu melawan Israel. Melawan negara Israel. Dan Israel menang. Israel menang, wilayahnya semakin meluas. Semakin meluas. Kemudian akhirnya di Palestina sendiri ada dua kelompok politik besar, yaitu Hamas dan Fatah itu. Hamas dan Fatah. Nah, yang Fatah ini masih bisa untuk diajak diplomasi. Maksudnya sudah nggak perlu kita berebut wilayah, sudah kamu ikut saja aturan kami, kita nggak akan terjadi peperangan. Yang satu Hamas enggak. Kita berjuang. Ya, lemahku. Gitu. Beda cara ya. Iya, beda cara. Tanah saya. Maka mau nggak mau saya harus merebutnya. Maka ya terjadilah konflik sampai hari ini, ya. Konflik sampai hari ini dan terus memanas. Dan jangan lupa juga di sejarah Israel Palestina itu ada peristiwa namanya Nakbah. Nakbah itu ya peristiwa ketika Israel itu mengibarkan benderanya untuk memerdekakan diri di tanah orang dan membangun negara di tanah orang. Mereka melakukan pengusiran besar-besaran. Ratusan ribu orang Palestina diusir, dikeluarkan dari rumahnya secara paksa, bahkan ada yang dibunuh. Dan sangat itu menjadi peristiwa kemanusiaan yang sangat besar juga. Bahkan ratusan ribu orang yang punya rumah di situ kemudian digeser, disuruh pindah, nggak tahu kemana, terserah mau ke gurun mana ya terserah ya. Maka semuanya diusir. Dan termasuk akhirnya beberapa orang ada tetap menetap di Palestina. Banyak orang juga akhirnya pergi ke tempat lain. Ada yang pergi ke sana, pergi ke sini. Sudah jadi akhirnya mereka terusir dari rumahnya, jadi imigran ke tempat orang. Ya. Maka dan itu ratusan ribu. Akhirnya ya itu tadi, karena yang kelompok Hamas ini kita ini jihad. Samalah. Gambarnya gini. Mungkin yang dekat dengan kita lah, Diponegoro. Diponegoro itu kan ada orang Belanda. Iya. Cuma bedanya penjajahan Belanda dengan penjajahan Israel adalah orang Belanda dulu datang ke Indonesia. Orang Jepang datang ke Indonesia. Mereka nggak ambil tanah. Mereka ambil sumber daya alam. Makanya ada Romusa. Iya kan? Iya. Ada kerja paksa. Itu maksudnya apa? Orang pribumi suruh kerja, suruh mengeluarkan hasil bumi Indonesia dengan upah seminimal mungkin, kemudian kekayaannya dikeruk dibawa ke Eropa. Tapi apakah ada pencaplokan tanah? Nggak terlalu besar, maksudnya ya mungkin ada, cuma nggak terlalu besar. Tapi Israel itu pencaplokan tanah, bukan mengeruk hasil tanah, hasil bumi, bukan. Diambil, ya sudah diambil, dialih kuasa gitu. Maka ya taruhlah kita dulu Belanda di Indonesia. Masih ada kerajaan Mataram. Ya kan? Ya, masih ada kerajaan Keraton Yogyakarta atau kerajaan Mataram lah. Diponegoro itu kan aslinya dari keluarga kerajaan kan. Sebenarnya pangeran kan Diponegoro. Makanya disebut pangeran Diponegoro. Iya, karena dia punya hak untuk menjadi pewaris tahta sebenarnya. Cuma karena memang pihak kerajaan itu milihnya ya kita damai aja lah sama Belanda, nggak usah kita gini. Diponegoro enggak. Saya mengambil jalan jihad.
Ini tanah-tanah nenek moyang saya, negeri-negeri saya. Apakah kita akan menuduh Pangeran Diponegoro ini sebagai teroris? Nggak mungkin. Kalau ada orang Indonesia kemudian mengecam Diponegoro dulu harusnya nggak perang, ya Anda akan selalu menjadi kasihan warga sipil. Anda akan selalu menjadi budak orang asing gitu. Orang sekarang merdeka jadi budak orang asing gitu. Iya. Kalau jadi seperti itu, gambaran sederhananya seperti itulah. Jadi mereka ini kelompok-kelompok di Palestina yang mereka diwakili oleh Hamas gitu ya. Itu mereka sebenarnya apa sih? Mau mereka itu simpel saja, mereka itu ingin tanah mereka kembali. Itu saja. Dan peristiwa konflik Israel Palestina memang sangat-sangat panjang sekali, dan mungkin pas 7 Oktober kemarin itu karena serangan rudal dari Hamas kan mereka membuat kaget karena memang diklaim Iron Dome ini kan teknologi perang tercanggih gak ada di negara manapun. Bahkan negara superpower seperti Amerika dan Rusia nggak punya. Iya. Tapi ternyata bisa kebobolan. Itu seperti nggak tahu ya apa di balik itu semua kenapa. Tapi itu tidak menjadi pembenaran bagi Israel. Kemudian untuk membombardir habis Gaza, dikubur manusianya dengan bangunan-bangunannya tidak pandang bulu, rumah sakit, tempat ibadah, masjid, gereja, anak-anak, orang dewasa, orang perempuan, laki-laki dihantam semua. Tidak membenarkan hal seperti itu. Ya, secara kemanusiaan enggak. Bahkan skala hukum internasional kan perang enggak boleh. Jadi memang kalau ditanya ini sebenarnya konflik apa? Yang pertama memang ada unsur konflik agama, jelas. Kenapa? Karena memang salah satu tujuannya, memang Israel itu kan bikin, atau Zionis lah kita bilang Zionis, karena memang kan dia didirikan oleh Theodor Herzl itu kan. 1897. Dia memang sudah ingin dapat negara, ingin menguasai, membuat imperium Israel Raya kan gitu. Dan negaranya ya menjadi pusatnya dari Yerusalem. Karena di situ ada tembok ratapan. Ya, sebagai tempat paling suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Maka sebenarnya mereka ingin datang ke situ merebut wilayah itu. Ya. Dan mereka sudah merebutnya, tapi masih belum bisa memperlebar ininya karena ada kesandung Gaza itu kan. Gazanya sulit itu loh. Kesandung Gaza itu, kesandung orang-orang Hamas. Memang ada konflik agama sebenarnya. Konflik agama. Kemudian apakah ada konflik masalah wilayah? Jelas ada. Jelas ada. Kenapa? Karena ya memang ini perebutan wilayah, jelas perebutan wilayah antara orang-orang asli pribumi dengan pendatang. Ya. Kemudian apakah ada unsur apalagi tadi misalkan masalah politik misalkan tentu ada. Jadi masalah yang ada di Israel dan Palestina itu adalah sesuatu yang kompleks yang nggak bisa kita pisahkan satu dengan lain karena saling bertumbuk tadi. Saling bertumbuk. Kayak gitu. Berat juga ya Ustaz ya. Iya. Minum dulu. Bismillah. Begitu kompleks, begitu banyak unsur-unsur. Iya. Jadi kalau katakanlah saya sebagai orang awam ya Ustaz, harus memandang dari sisi mana dulu? Atau misal sebagai seorang Muslim harus memandang dari sisi agama dulu, atau sebagai seorang manusia memandang sebagai ini kemanusiaan atau bagaimana Ustaz? Yang pertama kalau kita sebagai seorang Muslim dan kita Muslim kita manusia. Iya, kita pandang dulu dari sisi kemanusiaan. Afan kok manusia. Kita pandang dulu dari sisi keislaman kita. Kita sebagai seorang Muslim. Ya. Nah, Muslim adalah identitas kita. Maka kita pandang dari sisi seorang Muslim. Sisi seorang Muslim, maka tentu ini adalah salah satu tragedi yang seharusnya membuat kita sakit. Kita tahu meskipun di sana memang ada orang asli Palestina tapi agamanya Kristen, Yahudi ada. Cuma mayoritas mereka Muslim. Dan mereka sholatnya menghadap kiblat yang sama dengan kiblat kita. Mereka sholat di tempat yang sama, sholatnya 5 waktu, jumlahnya juga sama. Puasanya juga di bulan yang sama, Idul hari raya juga di hari yang sama. Maka Nabi SAW menyampaikan, al-mu'minu lil-mu'minin kal bunyan.
yashuddu ba'dhum ba'dha. Dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya permisalan seorang muslim dalam masalah kasih sayang mereka, perasaan mereka itu seperti jasad yang satu. Idza shtaka ba'dun tada'a sa'iru jasadihi bil bil huma wasahar. Kalau ada bagian tubuh yang terluka, maka itu akan menjalar rasa sakitnya ke seluruh bagian tubuh dan membuat orang itu tidak bisa tidur, bahkan membuat orang itu menjadi demam. Kalau ada satu bagian yang sakit. Dan kita tahu di sana adalah kaum muslimin. Ikatan Islam itu tidak terbatas dengan jenis manusia. Karena ikatan kita ikatan agama. Maka tidak akan terbatasi lagi oleh yang namanya negara. Tidak terbatasi lagi oleh namanya suku. Tidak terbatasi lagi oleh namanya ras. Tidak terbatasi lagi oleh yang namanya warna kulit. Ya. Dan lain sebagainya. Tidak terbatas. Selama dia muslim, dia saudara kita. Kita seperti jasad yang satu. Maka seharusnya seorang muslim paling tidak ada perasaan sakit. Paling tidak. Paling tidak. Paling tidak. Ketika memandang saudara-saudara kita, anak-anak kecil yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, kemudian dibom rumahnya. Ya. Ada seorang yang hari kemarin dia mengangkat jenazah ayahnya, kemudian hari ini dia mengangkat jenazah anaknya. Ya. Maka semuanya adalah orang muslim dan kita memandang ini adalah satu tragedi yang sangat menyakitkan hati umat Islam. Maka seorang muslim tuntutan dari imannya harus mengingkari kezaliman yang sangat luar biasa dilakukan orang kafir ini. Harus mengingkari, minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian idza rahadukum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau dia melihat satu kemungkaran di depan matanya, rubah dengan tangan. Dengan tangan tentu saja bagi orang yang memiliki memiliki kuasa dalam hal tersebut. Enggak bisa dengan fabilisani, dengan lisan. Doakan. Ya. Lisan secara lisan langsung mendoakan atau mungkin secara tulisan secara tidak langsung misalkan dengan memberikan support dukungan dan macam-macamnya. Menyuarakan lah. Ya. Kalau nggak bisa minimal pakai hati lah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika. Kalau orang itu sudah mentok cuma pakai hati, kamu masih iman. Tapi itu sudah titik terendah. Kalau ada orang muslim hari ini kemudian melihat berita saudara-saudara kita di Palestina itu dibantai seperti itu, tidak ada getaran di hatinya, merasa kasihan sesama muslim, ya lisannya tidak mendoakan apapun, maka kita khawatirkan dia sudah berada di ambang batas keimanannya. Itu kalau secara kita melihat sebagai seorang muslim. Sebagai seorang manusia, kita melihat dunia mengecam. Bahkan kita lihat orang-orang barat melakukan gerakan-gerakan, demo dan macam-macam. Mendukung siapa? Mendukung Palestina. Karena mereka tahu secara akal sehat pun orang akan sadar. Ini ibaratnya secara sederhana, ada orang mau nginep ke rumah kita sediakan tempat tidur, kita berikan dia makan, kemudian besok hari dia membawa orang lain, keluarganya mau nginep juga, besok lagi dia membawa ponakannya, besok lagi dia semakin banyak, kemudian kita yang diusir dari rumah kita. Iya. Ya secara akal sehat loh, ini sehat agak sih gitu loh. Ini sehat agak. Iya. Jadi secara kemanusiaan seperti itu. Dan kemudian setelah saya tadi sebelum ke sini sempat melihat ilustrasi. Jadi ilustrasinya apa? Jadi ada orang kerja di kantoran. Iya. Ada orang kerja di kantoran. Ya. Taruhlah yang satu pihak Israel, satu pihak Palestina. Yang pihak Palestina dizolimi luar biasa. Ketika dia duduk dipasangi strum pengejut. Ya, duduk kaget. Setelah dia kemudian dia mau duduk di kursinya diangkat sehingga dia jatuh. Ya, pokoknya dia dibully habis-habisan sampai luka fisik, luka hati. Dibully terus, dia nggak pernah balas. Akhirnya dia ada kesempatan, dia mau balas karena sudah dibully lama. Yeah. Dia ambil kopi, dia tuangkan garam, dia seduh kopi itu, diberikan kepada orang yang biasa bully. Maka diminumlah kopi bercampur garam. Maka dia muntahkan kopi itu karena kaget. Yeah. Kemudian dia malah menuduh orang yang
memberikan kopi dengan garam tadi, dia adalah pembuli yang luar biasa. Ya. Sama kayak sekarang Ustaz, yang sering kali di-highlight kan yang penyerangan 7 Oktober saja. Iya. Sebenarnya kan runtutannya kan panjang sekali kan ya Ustaz. Saya mendengar cerita langsung dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia, relawan kemanusiaan yang ada di Gaza. Bisa lihatlah di bisa Bang Onim atau Husain Gaza atau yang lainnya. Mereka itu sebenarnya kisah melempar roket Hamas ke Israel. Itu bukan serta-merta tiba-tiba gitu, enggak. Sebelumnya itu sudah ada konflik macam-macam. Yang terakhir kemarin kita tahun berapa itu agak lupa. Waktu hari Id, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ketika orang-orang sedang itikaf, ketika seorang sedang ibadah Ramadan, bulan suci, kemudian dinodai dengan kaki-kaki kotor mereka. Kemudian mereka beberapa orang ada yang tewas, beberapa orang yang terluka. Mereka sedang ibadah di tempat tersuci, salah satu tempat tersuci bagi umat Islam. Ya. Kemudian mereka seperti itu diinjak-injak di masjid mereka. Muslim mana yang nggak marah? Muslim mana yang nggak marah? Kemudian setelah itu juga ada peristiwa-peristiwa yang lain, dan disampaikan bahwasanya ketika di sana itu, ya orang yang sudah damai maksudnya daerah damai lah, bukan daerah konflik seperti Gaza ya, daerah damai itu juga mendapatkan diskriminasi, hak mereka dibatasi, meskipun mereka taruhlah damai, tapi tetap namanya orang berada di bawah kaki orang lain ya, kalau nggak keinjak ya kesaduk kan gitu. Iya. Ya, tetap selalu ada batasan. Selalu. Jadi, ini nggak bisa seperti ini. Jadi itu hanya apa ya istilahnya? Pemantik. Iya, upaya mereka untuk bisa membalas gitu loh. Upaya mereka. Ya itu tadi sama seperti itu tadi kisah pembuli tadi. Iya. Kemudian dia playing victim, kemudian saya adalah orang yang paling terdolimi. Iya. Gimana itu nalarnya? Nah, kembali ke tragedi kemanusiaan tadi. Maka kita katakan ini adalah tragedi kemanusiaan yang bahkan dikecam oleh manusia yang ada di planet ini, yang masih punya akal sehat, yang masih punya hati nurani, ya, dan tidak pandang agamanya. Itu menunjukkan apa? Ini tragedi kemanusiaan luar biasa. Mereka sudah melanggar, jelas hukum Islam jelas sudah dilanggar, hukum internasional dilanggar, perjanjian dilanggar. Hukum perang dilanggar, hukum perang internasional. Kita nggak bicara hukum perang Islam. Ya, orang-orang Islam aja dibunuh. Kita bicara tentang masalah hukum perang internasional. Itu sudah rumah sakit dihancurkan, tempat ibadah dihancurkan, anak-anak penggunaan bom fosfor. Iya, penggunaan bom kimia, macam-macam. Ini sudah kejahatan perang yang luar biasa. Ya, dan ya kita sebagai manusia, setelah kita memandang sebagai seorang muslim kita harus merasa sakit, kita sebagai manusia pun harus merasa sakit. Harus merasa, paling tidak ada kepedulian lah. Paling tidak ada kepedulian bahwasanya ya sekarang alhamdulillah ya banyak dari kaum muslimin yang, atau mungkin non muslim juga yang menyuarakan untuk mungkin dari hal ini sederhana, mungkin bikin hashtag. Ya kemudian sampai ke tingkat memberikan donasi dan sebagainya. Itulah salah satu upaya kita yang bisa kita lakukan, kita berikan pada mereka. Sebagai wujud kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai manusia, kayak gitu. Sebagai wujud kita sebagai manusia, paling tidak dari sisi kemanusiaan. Iya, paling tidak dari sisi, meskipun kita nggak muslim, meskipun kita orang Kristen, orang Yahudi, orang apa, kita lihatlah itu, kita lihat anak-anak yang kayak gitu. Kita melihatnya saja sudah ya Allah gitu, nggak bisa menahan apa ya, menahan emosi sebenarnya, lebih kepada emosi ya, emosi gitu ya. Gitu. Allah musta'an lah gitu. Nah itu kalau dari sisi perorangan nih Ustaz, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengukur? Apa kita harus pergi ke sana kan? Karena ada yang seperti itu. Apa kita harus membantu berjihad atau hanya berdonasi atau seperti apa Ustaz? Baik. Untuk pergi ke sana, saya pernah mendengar juga dari apa yang disampaikan oleh beberapa relawan kita yang ada di sana. Orang Hamas itu nggak butuh tentara kita. Orang Hamas nggak butuh tentara kita. Karena mereka itu perang apa? Perang gerilya. Sama seperti dilakukan Jenderal Sudirman. Sama seperti dilakukan di Manokwari. Perangnya perang gerilya. Gerilya itu syaratnya adalah harus menguasai secara sempurna daerahnya. Medan perang. Orang kita mau ke sana, perlu nggak perlu ngikutin nang di.
Golek banyu nang ngene ngangsu gitu. Jadi beban malah. Jadi beban malahan, jadi beban pasukan. Iya. Jadi beban dan beberapa kali disampaikan oleh jubirnya Hamas kan. Iya. Bahwasanya doakan saja kita. Doakan. Kita nggak butuh apa, kita butuh doa kalian. Tetap doakan. Maka paling tidak ya, kita doakan mereka. Kita sebagai seorang muslim doakan kita. Kalau kita sebagai seorang muslim mendoakan di setiap sholat, mungkin kita sisipkan doa mereka untuk mereka. Kalau kita misalkan sebagai seorang yang memiliki kedudukan di masyarakat, misalkan kita ada kesempatan untuk khutbah Jumat, sampaikan doa kita di setiap khutbah Jumat pada mereka. Ya. Jangan sampai tidak terselipkan sedikit pun doa dari lisan-lisan kita ketika kita khutbah Jumat atau apa kepada mereka. Ya. Kemudian mungkin pas kita mungkin ada kesempatan waktu, pokoknya tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, kita berikan doa kepada mereka. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian apabila ada kayak donasi bantuan, ada pembukaan seperti itu, kita ada rezeki kita berikan. Ya. Yang kedua itu, jadi memberikan sebagian rezeki kita untuk menolong orang-orang yang terdolimi di sana. Ya. Karena yang diprioritaskan dari donasi tadi adalah korbannya, bukan para tentara, enggak, korbannya. Ya. Maka ini pun kalau misalkan taruhlah kita nggak pro Hamas, kita nggak pro Fatah, nggak pro pejuang lah, yeah. Tapi kita pro manusianya. Oke, silahkan donasi. Donasi insya Allah nggak akan disampaikan ke bagian tentara, insya Allah. Yeah. Mereka akan digunakan apa sih? Mereka akan berikan itu untuk makanan bayi, sehingga diberikan bayi-bayi yang terpaksa harus keluar dari inkubator dan tidak mendapatkan asupan nutrisi yang bagus. Untuk anak-anak yang sudah kehilangan mainannya diberikan mainan. Untuk ibu-ibu yang dia sedang menyusui bayinya dan dia tidak mendapatkan nutrisi yang bagus. Ya. Maka untuk hal-hal semacam ini, yang rumah-rumah mereka dibom, mereka pakaian cuma satu saja, dibelikan pakaian untuk mereka. Ya. Dan alhamdulillah pemerintah kita sangat luar biasa ya. Bahkan seluruh elemen masyarakat dari yang sifatnya swasta sampai yang negeri ya. Bahkan Basnas juga kan sudah membuka, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita punya rezeki lebih, kita sumbang. Ya, kita sumbang ke, ya mungkin kalau misalkan ada orang yang memang benar-benar kita kenal, terpercaya, kita sumbang ke situ nggak masalah. Kemudian kalau misalkan kita ragu-ragu mana ya kira-kira yang memang benar-benar gitu loh, nggak mengambil untung dalam tragedi kemanusiaan ini, ya kita sumbang melalui lembaga-lembaga resmi, misalkan kayak Basnas, pemerintahan ya Basnas atau atau hal-hal yang lain gitu ya. Yang kita kira pokoknya insya Allah terpercaya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan kemarin oleh fatwa terbaru oleh MUI. Oh iya. Bahwasanya hendaknya kaum muslimin dianjurkan untuk tidak membeli barang-barang yang berafiliasi atau memiliki dukungan terhadap Israel. Karena boikot ya. Boikot barang-barang yang terindikasi mereka memberikan sebagian ya, atau mungkin mereka memberikan dukungan kepada Israel. Ya, itu salah satu sikap kita. Tapi, kalau misalkan nanti ditanya mana barangnya? Barangnya mana? Ya. Sebenarnya memang sudah benar kalau kita sampaikan, kalau MUI misalkan menyampaikan fatwa itu sifatnya umum, itu sudah benar. Karena khawatirnya kalau misalkan sampai memampang brand-brand tertentu, khawatirnya akan terjadi fitnah yang luar biasa besar. Nah, bahwasanya orang muslim harus membenci brand ini, enggak. Terus bagaimana? MUI itu sudah menjalankan tugasnya dengan luar biasa, memberikan fatwa seperti itu luar biasa. Tapi sekarang giliran kita yang cari. Dari mana? Banyak sekarang ada beberapa web atau yang ini ya, baik yang dari luar ataupun sudah diterjemahkan ke dalam negeri, yang memang mereka melakukan itu dari hasil riset. Ya. Kemarin terakhir itu saya lihat di BDS kalau nggak salah. BDS pernah dengar nggak? Iya benar. BDS. Iya. Itu BDS itu organisasi non government ya. Sebenarnya internasional. Cuma beberapa tahun yang lalu 2021 atau tahun berapa itu sudah buka di Indonesia. BDS itu isinya tentang masalah tentang ini boikot produk-produk yang memang memiliki
afiliasi ke Israel sana. Bisa dilihat dari situ. Kemudian juga mungkin searching lah sekarang, masya Allah, Google kan banyak, cari saja coba. Yang ini mungkin yang dikira-kira mana portal yang paling terpercaya misalkan, kemudian dilihat di situ sudah banyak sekali. Usaha kita masing-masing. Ya. Dan ya paling tidak itulah usaha kita. Dan apakah kalau misalkan apakah ada dampaknya boikot semacam itu, kita katakan ya kemarin ada beberapa yang disampaikan oleh beberapa orang itu memang ada dampaknya, dan barang-barang atau produk-produk yang memang memiliki afiliasi ke Israel sana, ketika ada aksi ini saham mereka turun. Otomatis kalau saham mereka turun, ya mereka akan, kekuatan sokongan dana mereka terhadap Israel akan menurun juga. Kalau sokongan dana menurun, ya maka otomatis kekuatan perang, kekuatan militer juga menurun. Dari mana duitnya kan gitu. Benar, iya. Ya, jadi paling enggak itulah upaya-upaya sederhana kita. Boikot itu tadi. Iya. Nah, mungkin masih terjadi kebingungan nih Ustaz di masyarakat. Kalau yang diharamkan itu kan bukan produknya kan Ustaz, bukan. Tapi karena perusahaan-perusahaan ini mendukung Israel itu kan Ustaz. Karena sebagian orang kan menganggapnya, oh jadi yang produk halal nanti berubah menjadi haram. Gitu. Haram itu bukan zatnya. Haram itu bukan zatnya. Ya. Kenapa? Dalam kitab fikih biasanya kita dalam kitab fikih klasik lah, kitab fikih, termasuk transaksi yang diharamkan. Transaksi, kita bicara transaksi, bukan barangnya ya. Termasuk transaksi yang diharamkan adalah ketika kita menjual belikan, atau ketika kita menjual senjata, atau kita menjual satu bahan mentah yang digunakan oleh orang tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Untuk memerangi kaum muslimin. Iya. Jadi misalkan ada orang kafir nih, orang kafir. Kita tahu dia sedang perang sama orang muslim, kita orang muslim. Kemudian orang kafir tadi mau beli tembak ke kita, mau beli minyak, karena tank mau jalan pakai apa, pesawat pakai apa gitu ya, beli minyak, beli apapun itu, ya. Maka ini secara transaksi dia haram, ya. Maka uang yang dimakan adalah uang haram. Tapi barangnya apakah minyak buminya haram? Enggak. Transaksinya ini saja. Dan itu kalau memang sudah benar-benar dipastikan ya, benar-benar dipastikan, yakin. Tapi kalau misalkan terindikasi itu dalam artian kita masih ada perasaan keraguan. Bener nggak? Ya, maka kita tidak bisa katakan haram, tapi paling tidak kita hati-hati. Paling tidak kita hati-hati. Apa sih susahnya mengganti, mengganti produk-produk yang biasa sudah kita konsumsi, kita pakai dengan produk-produk lokal gitu kan. Dari dulu kan digaung-gaungkan ya, cintai produk-produk Indonesia kan gitu ya. Apa susahnya kita beli produk sendiri gitu loh. Ini kan cuma peralihan keinginan membeli kita saja. Gitu saja. Sudah simpelnya gitu loh. Boikot itu kita ingin kita lebih tertarik yang ini gitu aja. Enggak usah dipikir ini haram berarti enggak usah berat-berat. Simpelnya adalah coba kita beralih ke produk-produk yang mungkin kalau misalkan produk dalam negeri lah, ya, produk dalam negeri, atau mungkin produk-produk yang tidak ada di dalam negeri, tapi paling tidak ada afiliasi ke Israel atau ada indikasi ke sana. Lebih baik kita jauhi. Jadi kalau mungkin situasi masih seperti saat ini, seperti konflik, alangkah lebih baiknya menghindari dahulu. Masih ragu-ragu, ini dukung atau enggak? Gitu. Iya, lebih baik menghindari aja. Ya, dan nggak ada salahnya kita, itu kan hak kita kan. Hak kita sebagai pembeli, terserah mau beli apa. Mau beli air wareh misalkan, atau mungkin air yang lain misalkan, boleh silahkan. Dan malah bagus kan untuk perekonomian. Iya. Sekarang masya Allah misalkan kayak atau makanan siap saji, masya Allah sekarang luar biasa banyak kan gitu ya. Burger juga luar biasa. Burger kalau cari ada di CFD itu setiap 5.000, 10.000 dapat burger yang luar biasa gitu. Kenapa kita nggak coba beralih mengkonsumsi yang ini saja? Kurang gaya misalkan. Kita kan mau stikernya gitu misalkan. Kayak estetik Ustaz. Kita mau stikernya kayak estetik, kayak selfie misalkan, kayak buat Instagram. Ya pilihannya adalah apakah kita
masih mementingkan ego kita ketika saudara-saudara kita di sana seperti itu gitu. Ya, mana rasa kemanusiaan kita? Paling enggak seperti itu. Apa sih susahnya untuk beralih pindah toko aja gitu loh. Kan gitu. Iya. Oh ya kayak gitulah. Nah, ada juga yang mengatakan gini Ustaz, oh kalau misalnya diboikot bagaimana nasib karyawan-karyawannya gitu. Kalau gitu gimana Ustaz pandangannya? Kalau diboikot bagaimana karyawannya? Karyawannya gimana? Kenapa kita mencoba menjadi Tuhan? Ya. Apakah kita yang menentukan nasib orang? Apa kita menentukan? Enggak. Bagaimana nasib kalau gitu nasib karena mereka selama masih punya jatah rezeki, mereka pasti hidup. Pasti hidup. Ya. Ataupun kalaulah kita sendiri, bagaimana yang terdampak lah misalkan. Oh iya, kita yang ngomong misalkan nggak kerja langsung misalkan. Oh, oke lah kalau gitu. Nah, jangan langsung ya. Iya. Pokoknya kalau kita terdampak taib, maka kita sampaikan pada mungkin saudara-saudara kita yang kerja di tempat-tempat semacam itu. Taib. Kekhawatiran Anda itu apakah sudah terbukti? Kekhawatiran Anda apakah sudah terbukti? Apakah sudah ada yang di PHK sampai hari ini? Ya. Karena sebab boikot ini. Kalau misalkan adalah 1-2, coba Anda buka Instagram lagi. Coba Anda buka Facebook. Coba Anda buka YouTube. Coba ketikkan bagaimana kabar Gaza hari ini. Ketika Anda diboikot. Ketika Anda dikeluarkan dari perusahaan Anda. Karena perusahaan Anda itu punya andil yang besar untuk mendukung penjajah itu membunuh anak-anak. Apakah Anda masih rela untuk tetap berusaha bisa masuk di perusahaan itu lagi? Setelah kita dikeluarkan, bukan kita mengeluarkan diri. Saya berarti berarti perusahaan ini karyanya harus keluar semua. Enggak guys, seperti itu juga gitu. Kita sudah jalani saja hidup. Kalau PHK sudah PHK. Kita cari kerja lagi. Ya, kita cari kerja lagi. Maka di sini adalah sisi kemanusiaan. Cobalah kalau misalkan untuk anak istri saya makan apa dan seterusnya. Coba Anda buka Instagram. Kan pasti punya Instagram, pasti punya Facebook, atau mungkin paling enggak YouTube lah. YouTube harus ada di setiap beli sudah ada kan, gandengan YouTube kan ya. Coba ketikkan bagaimana derita korban di sana. Ya. Apa tidak ada rasa empati, simpati kita untuk mereka gitu. Ya. Kita masih bisa untuk naruh lowongan kerja lamaran kerja kita di tempat lain. Tapi orang di sana mereka nggak mikir kerja, mereka mikirnya bisa makan tidak hari ini. Bukan makan, mereka bisa minum nggak hari ini. Kemarin kita tahu kan bahwasanya mereka sempat diblokade pasokan makanan dan juga minuman pun mereka sulit. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan kepada mereka. Ya. Jadi kan sudah pikirannya mereka bukan masalah dapat kerja enggak ya. Sudah enggak mikir kerja. Pikirnya cuma 2. Besok itu masih hidup atau mati. Yang kedua, besok itu masih bisa makan, minum atau enggak. Masa enggak ada rasa simpati? Masa kita masih mikirkan gimana ini anak istri saya makan apa? Anda masih bisa mencari pekerjaan yang lain gitu. Tapi paling enggak saudara-saudara kita lah, kita sebagai muslim gitu. Kita sebagai muslim. Ya, apalagi seorang muslim ya, paling enggak harus ada perasaan itu, perasaan sakit yang sama. Perasaan sakit yang sama itu paling enggak harus ada. Jadi ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, ada lagi nih Ustaz. Saya kan sebelum kesini kan sempat lihat-lihat komen-komen di Instagram itu kan. Salah satunya tadi pernyataan itu. Ada juga yang mengatakan gini Ustaz. Kalau misalnya ngeboikot, kenapa nggak ngeboikot sekalian? Instagram, ya kan itu juga produknya dari mereka. Ya, gitu. Sebenarnya jawaban itu kan sudah banyak kita dengar juga ya. Kalau kita gimana, Ustaz? Iya. Ya. Ya gimana ya? Yang pertama, kalau kita boikot, malah keenakan mereka. Informasi ya utama. Informasi malah nggak ada. Iya. Kemudian apa? Kemudian kita tidak tahu bagaimana kabar mereka. Sudah berapa ribu bayi yang mati. Kita nggak akan tahu sama sekali kalau misalkan kita boikot. Sedangkan informasi utama hari ini lewat mereka. Ya. Kemudian dan buzzer ya Israel atau yang pro Israel akan semakin gencar membenarkan tinggalkan Israel ini. Mereka malah kan ini kan sosial media itu kan ibarat senjata ya.
Ibarat senjata. Ibarat pisau lah yang kita pakai gitu. Orang pisau bisa buat masak, bisa buat makan, enak. Ada yang gunakan untuk bunuh orang, untuk bunuh diri. Kan gitu. Jadi ya kita katakan, kenapa nggak kita boikot juga sosial media? Enggak, sosial media ini senjata. Sosial media ini menjadi senjata kita. Ya, menjadi senjata kita untuk ya melawan mereka. Menjadi senjata mereka menjadi dalam satu dalam satu perang Mu'tah kalau nggak salah, nggak lupa. Sampai akhirnya Khalid bin Walid itu dijuluki sebagai singa Allah. Karena di perang itu perang apa ya? Perang Mu'tah kalau nggak salah ya, perang Mu'tah nggak salah. Perang Mu'tah atau Tabuk itu lupa. Kenapa Khalid bin Walid sampai dijuluki sampai menjadi singa Allah? Karena Nabi itu sebelum berangkat perang sudah menunjuk komandan dan pengganti komandan sampai 3 orang. Ya. Komandan A, komandan B, komandan C. Kalau gugur komandan A, komando utama ganti yang ke B. B gugur ganti ke C. Di medan perang itu semuanya gugur. Akhirnya bendera komando dipegang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid perang dengan satu pedang. Pedangnya patah. Tebak. Kemudian apakah dia hanya perang dengan tongkat yang ada benderanya? Enggak, dia hantam musuh, dipukuli musuhnya, ambil pedangnya, gorok lehernya. Dan itu terjadi sampai 9 kali. Khalid bin Walid patah pedangnya 9 kali. 9 kali dan ngambil pedang orang kafir untuk membunuh orang kafir itu. Maka kita katakan, kalau misalkan kita boikot, ini salah satu senjata kita. Ya. Senjata kita. Ya. Maka ya, ini senjata kita untuk nyerang mereka. Kalau misalkan senjata kita dilucuti sebagai orang yang tidak berperan langsung dalam perang di sana, terus kita mau perang pakai senjata apa? Tapi doa ada doa, iya doa. Tapi kita juga bukan seorang yang kolot yang tidak memanfaatkan teknologi yang ada. Ada kemungkinan kita gunakan, gitu. Ada Instagram, kita gunakan sudah. Kita ada YouTube, ada Facebook, kita gunakan sudah untuk nyerang mereka. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu tadi kan ya, analoginya. Kita anggap ini sebagai senjata musuh, kekuatan musuh. Kita buat nyerang untuk ke musuh. Kalau nggak kita pakai, mereka nusuk kita pakai ini. Ya kayak gitu. Kalau kita pakai, kita masih bisa menghalau. Kan gitu. Berarti nggak semuanya itu diboikot. Enggak. Dilihat dulu ya. Kalau misalnya bisa dibuat untuk menyerang kembali musuh. Seperti itu. Nah, Nabi kalau misalkan habis perang kan ada ghanimah. Ghanimahnya apa? Apakah mereka prajurit itu bawa duit di sakunya? Enggak. Ghanimahnya apa? Ya pedang, tameng, itu dibawahi. Kayak gitu. Nah, kalau berbicara terkait boikot tadi kan, kan boikot itu termasuk membawa pengaruh signifikan terhadap perekonomian ke negara yang perusahaannya kita boikot seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, Ustadz, kenapa negara-negara mayoritas yang sekitar Palestina ini, Ustadz ya? Ya kalau misalnya oke, mereka memberi bantuan, tapi apakah tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu, Ustadz? Kalau bantu kan tidak bisa kita pungkiri, emang ada bantuan, tapi apakah tidak bisa memberi sesuatu yang lebih? Atau emang kita ini sebagai umat Islam posisinya lemah atau bagaimana, Ustaz? Jawaban saya adalah wallahu a'lam. Karena ini sudah masuk politik internasional yang bukan ranah saya di situ. Karena memang setiap negara itu kan mungkin punya pertimbangan masing-masing. Mengapa mereka melakukan semacam ini? Kenapa sih kalau kita berpikir simpelnya, kenapa sih negara Arab nggak langsung ngirim pasukan gitu, bla 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 gitu kan? Perang habis-habisan. Ya kita dulu pernah sempat terjadi itu, dan yang menang Israel. Yang 6 hari itu ya. Yang perang 6 hari. Yom Kippur kalau nggak salah ya, perang Yom Kippur. Iya, Yom Kippur itu. Ya, jadi kalau kita katakan apakah kita berarti harus mengutuk negara Arab? Atau kita berarti harus menuduh negara Arab dengan tuduhan? Kita sampaikan hukum asalnya kehormatan seorang muslim terjaga. Hukum asalnya kehormatan seorang muslim terjaga. Maka jangan
lisan kita terlalu mudah untuk menuduh orang lain. Jangan lisan kita terlalu mudah untuk menuduh orang lain. Kita menuduh apa negara Arab itu nggak mau bantu gini-gini, mereka cuma diem aja nonton, padahal tetangganya dibunuhi. Hati-hati lisan kita. Sama juga lisan kita. Apa Hamas itu? Hamas itu orang yang antek-antek Zionis, atau Hamas itu memang bikinan Zionis, atau Hamas itu akidahnya sesat. Hati-hati lisan kita. Sudah kita yang jelas-jelas aja lah. Apa? Kita bela penduduk Palestina. Sudah yang jelas-jelas saja. Adapun orang negara-negara mau terserah mereka lah, itu bukan ranah kita untuk ngomong atau apa. Mereka punya ini sendiri ya. Maka kita bela dan kita dukung dan kita berupaya dengan hal-hal yang menjadi kapasitas kita. Dan apa yang diperbolehkan bagi kita. Di luar itu sebaiknya kita diam. Di luar itu sebaiknya kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, sebaiknya dia berkata baik atau diam aja. Diam lebih selamat daripada mengucapkan lisan yang bisa menyakiti hati orang muslim. Mengucapkan lisan yang bisa menyakiti hati orang muslim. Ya. Nabi SAW di Haji Wada, beliau menyampaikan wejangan yang sangat-sangat panjang, cukup panjang nasihat beliau. Di antaranya adalah ketahuilah bahwasanya darah kalian, dima'akum wa amwalahum wa a'radakum alaikum haram. Bahwasanya darah-darah kalian di antara sesama kalian, harta-harta sesama kalian kaum muslimin, kehormatan kalian sesama muslim, hukum asalnya adalah haram. Maka kalau kita masih ragu, kita masih ada benar nggak sih, benar simpang siur, maka jangan sampai kita berani mendekati yang haram. Ya. Makanya Nabi menyampaikan, "Faman ittaqa syubhat istabra alidinihi wa ardi." Siapa yang jauh dari syubhat, hal syubhat itu masih abu-abu. Syubhat itu apa? Masih abu-abu. Kayak gini kan? Memang orang Arab itu negara-negara Arab memang nggak mau bangun. Kita sudah ke sana nggak? Sudah ngomong nggak dengan? Sudah lihat langsung nggak? Dengan Presiden Mesir sudah bicara nggak? Ngobrol empat mata sama Raja Saudi, sama Presiden negara-negara sekitar. Sudah ngobrol nggak? Nggak pernah ngobrol terus ngomong kayak gitu. Tahu dari mana? Ya. Sebenarnya ya kita sudah diam aja lah, diam saja. Atau mungkin menuduh Hamas barangkali. Iya. Bagaimana Ustaz? Hamas ini gimana? Iya. Perang tapi nggak. Iya, misalkan Hamas itu dia itu antek Zionis, dia memang bagian Zionis, memang dia bonekanya Zionis, atau dia adalah orang Syiah, dia adalah orang yang akidahnya sesat dan macam-macamnya. Dan kita katakan, sudah pernah ngobrol nggak sama petinggi Hamas? Sudah pernah tahu nggak di mana mereka membuat pasukan itu? Sudah tahu sejarah mereka? Sudah bertemu langsung dengan mereka? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita, maka cross check dulu. Benar-benar dipastikan. Jangan cuma modal dari searching semacam itu sangat berbahaya sekali. Makanya kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Diam aja daripada menyakiti hati sang muslim. Menyakiti hati sang muslim. Jadi seperti itu. Nah, masih di komen-komen nih, Ustaz. Saya punya. Ada juga yang mengatakan netizen ini. Iya, saya ini bukan pertanyaan saya ya. Dari netizen. Ada juga yang mengatakan gini, Ustaz. Kalau misalnya ini konteksnya Hamas dan Fatah ya. Terutama ke Hamas. Kalau misalnya mau berjihad atau berperang itu harus di bawah naungan pemimpin, dan pemimpin Palestina saat ini kan yang diakukan yang Fatah itu kan, Mahmud Abbas itu. Itu bagaimana, Ustaz? Atau Hamas hanya menunggu defensif gitu atau bagaimana, Ustaz? Baik. Gimana ya ngobrol? Baik, benar, dengan izin pemimpin benar. Cuma definisi pemimpin yang sah di Palestina itu pun masih diperdebatkan. Mereka negara konflik. Negara konflik. Kepemimpinan terpecah dua. Hamas dan Fatah.
Taruhlah Hamas yang Fatah yang diakui. Siapa yang ngakui? Rakyat? Atau KPBB? Iya. Nah, kalau misalnya PBB akui, PBB atas dasar apa? Apakah karena mereka lebih pro kepada Israel dan masih bisa menerima mereka di rumah mereka? Atau karena memang ada unsur lain? Ya. Maka hal-hal semacam ini saya nggak memberikan hukuman atau membenarkan ini enggak. Iya. Tapi cobalah kita berpikir benar jihad itu memang dengan izin pemimpin. Tapi kita sampaikan itu darah konflik. Itu darah konflik. Ya. Dulu di Ponorogo mereka jihad. Baik. Prajurit Mataram ikut siapa yang diajak? Santri-santrinya beliau, orang-orang lokal, mereka yang diajak. Karena memang Mataram sendiri membuat perjanjian damai dengan orang Belanda. Mereka membuat perjanjian damai dengan orang Belanda. Kemudian juga perang-perang lain, ya, perang-perang lain. Karena apa? Karena ini negara konflik, sangat sulit sekali menentukan itu pemimpin yang sah. Karena setiap saat akan selalu berganti. Dan kalau disahkan menurut siapa dulu? Nah sulit. Ya benar, salah satu mendapatkan pemimpinan itu adalah ghalabah. Al-ghalabah itu salah satu siasat syariah. Dalam artian apa? Ketika misalkan terjadi suatu pergolakan, besar sekali ya, internal. Lalu ada pemberontakan. Hukum asalnya, ketika terjadi pemberontakan itu, seorang muslim akan menolak pemberontakan kepada pemimpin yang sah pada waktu itu. Tapi ketika pemberontak menang dan menguasai, sekarang pemimpinnya siapa dia? Si pemberontak. Terus apakah kita harus mencabut kepatuhan kita kepada pemberontak tadi? Tidak. Makanya ini dalam siasat syariah atau dalam politik Islam itu namanya pengambilan kekuasaan dengan sifatnya ghalabah. Tentu, tapi ini kan kita sebagai seorang muslim kan nggak menginginkan hal semacam ini, gitu kan? Yeah. Kita menginginkan kedamaian dan macam-macam. Tentu kita berusaha untuk menekan tidak ada pemberontakan. Tapi kalaulah misalkan ada. Nah kita katakan daerah konflik itu akan sulit sekali ditentukan mana pemerintahan yang sah. Karena itu tadi ya serba-serba. Maka kesaksian dari penduduk yang disampaikan oleh beberapa ini, kesaksian dari penduduk Gaza sendiri sangat mendukung Hamas. Orang sana dan pasukannya itu pun dari sana, dari mereka. Ya. Kalau mereka misalkan nggak mendukung, ya mereka nggak akan mau lah masuk ke dalam Hamas. Buat apa mereka masuk mendukung mendukung orang yang perang tapi nggak diizinkan pemerintah? Ya, mereka nggak mau lah. Tapi ya ini kan, dan sekarang kalau misalkan pemerintah yang sah tidak memulai perang, kita kan sekarang apakah Fatah menyetujui serangan Hamas ini, ataukah mereka mengutuk Hamas? Mereka tidak mengutuk Hamas, juga tidak menyetujui. Yang kemarin kita tahu dari Kedutaan Besar Palestina malah menyerukan untuk sholat, kalau nggak salah kemarin, untuk khotib untuk menyerukan pembelaan, menyerukan pembelaan. Kalau misalkan taruhlah yang ini yang sah, misalkan ini yang sah, nah berarti kan salah satu tanda kutip persetujuan dari mereka. Kalau misalkan mereka nggak setuju, pemerintahnya nggak setuju, yang dikeluarkan surat dari dubes Palestina yang ada di Indonesia nggak seperti itu tentunya. Artinya sebaiknya tidak usah mendukung Hamas, kan harusnya gitu. Iya. Tapi mereka malah apa? Doa, sampaikan terus ya bagi para khotib untuk mendoakan kaum muslimin di Palestina. Kan memberikan dukungan berarti secara tidak langsung. Maka ya kita sama sudahlah, yang jelas sekarang ini, yang jelas adalah orang muslim musuh orang kafir. Jelas sekali. Clear, nggak ada ragu. Kalau misalkan masih ada yang ragu, ini muslim nggak ya? Wah, itu gimana ya? Sudah nggak kotak lagi itu. Ada kan juga gitu. Misalnya kalau mau meraih kemenangan harus dimurnikan dulu akidahnya atau seperti itu gimana Ustaz? Karena juga yang netizen komen-komen gitu itu. Saya berdasarkan riset ya. Gitu ya. Iya. Bukan saya. Akidahnya gimana di menit? Ya. Masalah jihad itu lebih besar daripada masalah manhaj ataupun akidah, selama akidahnya bukan akidah yang
Memang benar sampai tingkat pengkafiran ya. Sampai yang membuat orang keluar dari Islam gitu loh. Kalau akidah yang menyimpang sampai membuat orang keluar dari Islam, jelas ya kafir lah. Iya. Jelas kafir gitu. Kalau kafir ya jelas kita agak mendukung kalau kafir karena memang akidahnya sudah keluar dari taib. Tapi kalau akidahnya masih syubhat, ini sampai membuat dia keluar dari Islam enggak? Hukum asalnya dia apa? Muslim. Kan jelas berarti. Kalau gitu Muslim musuh kafir. Ada yang ragu Israel itu Muslim atau enggak? Enggak ada yang ragu. Ada yang ragu orang Hamas itu Muslim atau enggak? Kalau misalkan ada yang ragu, ini tuduhan yang biasa. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahadun. Siapa yang sudah berani ngomong kepada saudaranya, dia kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fonis orang yang dituduh kafir atau dia yang nuduh yang kafir. Sangat mengkhawatirkan sekali. Nuduh misalkan para pejuang di sana yang jelas setiap kali pidato jubirnya mengatakan asyhadu alla masa ngutip ayat Al-Qur'an. Bahkan mereka punya kesatuan khusus namanya Katibatul Hufaz. Kesatuan penghafal Al-Qur'an. Dan itu ada ya Ustaz? Ada, itu bukan cuma cerita saja ada. Ada saya enggak sempat ada fotonya. Ada fotonya. Jadi ada kataib itu kan kayak satuan tentara gitu loh. Iya. Ada beberapa kataib itu, ada beberapa katibah gitu. Salah satunya adalah namanya Katibatul Hufaz. Hufaz itu jamak dari hafid. Satuan para hufaz, satuan para penghafal Quran. Satuan khusus. Ya, masa seperti ini masih diragukan. Dalam artian ya mungkin kita nggak datang lagi, tapi paling nggak kan dia masih Muslim. Kan nggak abu-abu gitu loh. Iya, yang terlihat ya. Iya, maka jelaslah pihak yang mana. Jadi kalau misalkan akidah kita sampaikan dulu di perang manapun melawan orang kafir, itu kaum muslimin tidak terlalu melihat kepada akidah, karena di hadapan mereka adalah darah yang harus tertumpah atau darah yang harus dilindungi. Ya. Selama itu bukan apa? Selama itu akidah yang menyimpang tidak sampai derajat kafir. Tapi kalau sampai derajat kafir yang dia jelas murtad, ya tentu dia hukumnya seperti orang kafir, kan bukan orang muslim. Iya. Tapi kalau akidah menyimpang itu masih sebatas hal-hal yang masih bisa tidak sampai mengeluarkan dia perseorangan ini sebagai seorang kafir. Dia bukan dihukumi personal sebagai orang murtad. Kita tetap berperang di bawahnya. Ini mohon maaf sebenarnya. Dulu waktu kita nggak jauh-jauh lah kemana-mana, nggak tahu. Dulu waktu Inggris mau mencoba masuk kembali ke Indonesia melewati Surabaya, siapa yang menggelorakan untuk jihad? Siapa? Hasyim Asy'ari. Revolusi jihad. Taruhlah sekarang. Mungkin sebagian dari kita ada yang tidak setuju dengan akidah beliau. Apakah kita cuma nonton aja? Di zaman itu? Iya. Kita cuma nonton aja. Sama orang kafir, jelas kafir lah. Masa orang jelas kafir. Atau kita akan ke dapur mengambil alat seadanya, kemudian kita ikut berjihad di jalan Allah. Menjadi bagian dari tadi. Ya jelas kayak gitu. Jadi kondisi semacam ini harus difahami, gitu. Kondisi yang semacam ini harus difahami. Jadi makanya dalam pepatah mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap peristiwa, setiap kejadian ada kalimat-kalimat yang hendaknya diucapkan. Tidak kalimat yang diucapkan ketika tenang damai, itu kemudian diucapkan ketika terjadi pergolakan semacam itu. Lihat situasi juga. Lihat situasi konteks dan bagaimana. Iya. Dulu para ulama juga gitu. Ketika orang kafir melawan orang muslim, jelas orang-orang muslim dari berbagai penjuru sudah perang. Setelah damai selesai, mungkin secara ilmiah akan berbantahan. Oh iya. Silakan. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i ketika itu yang kadang gini loh. Karena kita itu terkadang karena terlalu kita tidak bisa meletakkan yang baik. Meletakkan kalimat pada tempatnya, meletakkan sikap pada tempatnya. Akhirnya kita campur jadi satu. Satu sikap untuk semua kondisi. Itu salah.
semua sikap untuk semua kondisi itu salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat keras ketika mendebat orang-orang yang mungkin menyelisih akidah. Tapi ketika musuhnya sakit, beliau datang ke rumahnya, menjenguknya, bahkan menjadi orang yang pertama kali menjenguknya. Jadi orang itu harus cerdas secara psikis, nggak ikut emosi terus gitu loh. Nggak ikut emosi terus, ikut hawa nafsunya. Orang itu pintar di mana mendudukkan ini, sikapnya seperti ini, posisi ini, sikapnya seperti ini. Itu kadang yang sebagian dari kita, ya mungkin kita juga tidak bisa menempatkan hal tersebut. Dan banyak lagi. Imam Syafi'i ketika berdebat dengan orangnya kalah, ngambek, muring-muring. Ketika bangun Imam Syafi'i gandeng tangannya, bukankah kita tetap berkawan meskipun kita berbeda pendapat? Karena ada saatnya pasti, ada saatnya kita akan bergandengan meskipun kita sekarang gontok-gontokan. Iya. Ketika apa? Ketika di depan kita ada orang kafir yang mau menyerang kita, pasti kita akan bergandengan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi intinya adalah tidak suatu sikap tidak bisa diterapkan pada semua kondisi. Satu sikap tidak bisa diterapkan di semua kondisi. Ya, jadi seperti itu. Minum dulu Ustaz barangkali. Gitu ya. Insyaallah. Dalam sekali pembahasannya. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah berapa jam ini Ustaz? Wah, nggak tahu ini. Sampai jam 6 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz ya? 2 pertanyaan. Oke. Siap. Gimana Ustaz? Kalau salam mungkin bisa dikoreksi. Dalam Siwatis kan disebutkan bahwa umat Islam itu di akhir zaman nanti seperti buih di dalam lautan. Banyak tapi lemah. Apakah hadis tersebut sudah tercermin ketika ada konflik Palestina ini? Kita ini banyak tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Atau bagaimana Ustaz? Kaum muslimin banyak, ya memang salah satu tanda hari kiamat. Kaum muslimin banyak, cuma mereka lemah. Ya, maka apakah ini sudah menjadi cerminan? Ya, kita tidak bisa mengukur ya. Kalau saya pribadi jawabannya ya wallah alam. Saya nggak tahu apakah ini sudah memang menunjukkan kaum muslimin lemah, tapi di mata kita para pejuang Palestina tidak lemah. Tapi mungkin beberapa kaum muslimin ada yang lemah. Jadi apakah secara umum berarti kaum muslimin menjadi lemah ya? Wallahu alam gitu. Nggak bisa jawab lah kalau masalah pertanyaan ini. Tentang masalah apakah ini berarti kaum muslimin sudah lemah atau gimana? Ya kita masih belum tahu. Ya, gitu. Jadi ya itu tadi nggak berani jawab. Nggak berani jawab ya. Berhubungan dengan kehormatan seluruh kaum muslimin. Kalau kita mereka lemah, waduh. Gitu. Menuduh kaum muslimin lemah, wah. Langsung di-highlight lagi. Enggak. Zaman ini Ustaz, terakhir ini. Dari zaman saya masih SMP kalau Ustaz. Dari zaman sampai SMP, SMA sampai kuliah ini kayak apa ya? Semacam mitos gitu ya. Nanti kalau Palestina merdeka, takutnya terjadi kiamat. Itu gimana Ustaz? Apakah benar itu? Dari mana nih sumbernya? Bukan Palestina sebenarnya. Lebih kepada Baitul Maqdisnya. Bagaimana Ustaz? Ya, Baitul Maqdis merdeka, bebas maka dia kiamat. Katakan, Baitul Maqdis sudah merdeka 2 kali. Sudah kiamat? Belum. Baitul Maqdis yang pertama dimerdekakan, dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "U'dud sittan min alamati sa'ah." Hitunglah 6 hal dia menjadi tanda kiamat. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti, kematianku. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadisnya sahih Bukhari, bisa dilihat. Dan Nabi menyebutkan 4 yang tersisa. Maka di situ Nabi mengatakan, di antara tanda kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis dikuasai, dipegang oleh kaum muslimin secara utuh, secara penuh. Dan itu di zaman Nabi belum terjadi. Karena Baitul Maqdis masih dikuasai oleh orang Romawi. Orang Kristen dong kalau itu. Kapan itu terjadi? Zamannya Abu Bakar belum. Itu terjadi ketika zamannya sahabat Umar. Sahabat Umar mengirim pasukan ke sana dan membebaskan Syam dari belenggu orang-orang Romawi.
kemudian mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin, dan bahkan ketika Baitul Maqdis kembali ke tangan muslimin, sahabat Umar yang berangkat sendiri ke sana dan beliau sholat di sana. Kemudian beliau membuat satu perjanjian dengan penduduk lokal setempat. Karena memang dari dulu itu menjadi tempat suci dari 3 agama. Islam, Kristen, orang Kristen sangat mensucikan. Di sana ada Bukit Moria, yang katanya itu adalah tempat di mana Maryam itu kemudian mendapatkan kehamilan Isa itu. Kemudian di situ juga ada tembok ratapan. Ya. Yang itu sangat-sangat disucikan dan bahkan paling suci bagi orang Yahudi. Taruhlah Ka'bahnya orang Yahudi itulah. Iya, tempat orang hajinya orang Yahudi ke sana. Makanya kenapa sampai ada perang salib? Perang salib itu kan berusaha untuk mengambil alih Masjidil Aqsa. Bukan Masjidil Aqsa, area itu. Area itu. Untuk menjamin keamanan para peziarah suci dari tanah Eropa ke Yerusalem. Jadi itu. Kemudian apakah terjadi kiamat? Tidak. Setelah itu akhirnya dikuasai lagi oleh orang kafir. Terjadi pembebasan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terjadi kiamat? Tidak. Mari kita sampaikan. Bukan kemenangan Palestina atas Israel. Bukan kemenangan Palestina. Tanda kiamat itu. Tapi tanda kiamat itu adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Kembali ke tangan kaum muslimin. Dan itu bukan tanda kiamat kubro. Nah, ini kembali ke pelajaran akidah berarti. Kita ada kiamat 2, kubro. Pelajaran SD nih. Kalau sughro itu tidak otomatis setelah itu langsung kiamat besar, enggak? Iya. Nabi mengatakan tadi di antara kiamat kematianku. Iya. Nabi meninggal. Sekarang sudah berapa ribu tahun? Iya. Nah, kita sangat enggak seperti itu konsepnya gitu loh. Jadi apakah habis itu kalau misalkan orang-orang di Palestina menang ini akan terjadi kiamat? Ya, enggak tentu. Enggak tentu. Bisa jadi ya kalau Allah berkehendak, kalau enggak ya enggak tentu. Iya. Jadi ya seperti itu. Tapi poinnya itu tadi kan bukan karena Palestina merdekanya, tapi bukan. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa kompleks ya, sebuah kompleks gitu. Iya. Dan mungkin ini satu nasihat besar, nasihat penting lah. Nabi SAW menyampaikan. Ya terakhir lah sebagai menutup ya. Nabi SAW menyampaikan. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah orang itu berupaya melakukan sebuah perjalanan dengan mengeluarkan hartanya kecuali ke 3 masjid. Kata Nabi SAW, Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini Masjid Nabawi. Dan yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Ini menjadi salah satu hal yang harusnya menjadi perhatian kaum muslimin sekarang. Orang sangat ingin sekali pergi ke Masjidil Haram. Benar? Benar sekali. Iya. Orang sangat ingin sekali pergi ke Masjid Nabawi. Benar. Di sana macam-macam, ada Masjid Nabawi, ada ada di sana ada makam para sahabat, ada makam Nabi bagi yang ingin misalnya ke sana. Ada mihrabnya Nabi, ada semacam-macam meninggalkan Nabi. Baik. Ingin pergi ke Masjidil Aqsa? Orang akan berpikir, Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa mulai dalam tanda kutip agak dianaktirikan. Coba kalau misalkan orang muslim berbondong-bondong pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi, dan jumlah seperti itu datang ke Masjidil Aqsa. Akan tumbuh mauhibah, tumbuh tumbuh kewibawaan kaum muslimin. Oh, ternyata Masjidil Aqsa luar biasa, masih dikunjungi. Setiap hari ramai, sholat berjamaah, ribuan orang sholat di situ. Tapi sekarang apa yang terjadi? Mereka, salah satu alasan mengapa orang Israel itu berani menginjak-injak karpet Masjidil Aqsa, karena di sana sedikit, orang-orang lokal saja. Berapa turis asing yang ke sana? Ada. Maka ini menjadi satu perhatian yang hendaknya kita perhatikan. Makanya mungkin barangkali ada ini ya, travel umroh gitu ya. Plus. Umroh plus Turki. Oh iya ya sekarang. Umroh plus Mesir. Mau lihat apa? Umroh plus Masjidil Aqsa.
Coba semua umroh model kayak gitu. Haji plus mana? Plus Masjidil Aqsa. Sholat ke sana. Nabi pernah di sana sholat, ngimami para nabi. Kenapa nggak kepingin sana? Kenapa keinginan kita untuk ke Masjidil Haram tidak sama besarnya dengan keinginan kita ke Masjidil Aqsa? Padahal Nabi mengatakan, la tusyaddu rihal illa ila salatati masajid. Jadi, yang terakhir, pesan terakhir, kaum muslimin, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sama seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kecintaan kita kepada kedua masjid itu, begitu pula besarnya kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala. Ya. Apa ya? Mau berbicara? Kalau kita melihat apa ya teman-teman, konflik Palestina ini benar-benar sangat rumit. Seperti yang sudah tadi dikatakan, bisa mencakup agama, negara, ataupun etnis, sangat kompleks sekali. Tapi paling tidak keberpihakan itu penting. Ya, keberpihakan kita. Kalau mungkin bukan sebagai muslim, paling tidak sebagai manusia. Karena situasinya saat ini bukan lagi perang. Kalau perang kan tentara lawan tentara. Yeah. Ini sudah maksudnya genosida. Yeah. Dan diamnya etnis. Iya, diamnya kita ini sama dengan kita berpihak kepada genosida tersebut. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan Ustaz. Barangkali ada salah kata, kita juga mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.